Pernahkah kita memperhatikan bagaimana perkembangan remaja atau pemuda, generasi muda? Generasi muda adalah generasi yang selalu menjadi perhatian karena dia dianggap sebagai generasi penerus dan harapan. Kata seorang tokoh, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Remaja begitu istimewanya. Oleh karena itu, kita akan berkenalan dan berbicara mengenai kesehatan mental pada usia pemuda atau generasi muda. Selamat datang kembali di Mental Health Channel bersama saya, Endang R. Suryaningrum, PhD. Kali ini kita akan berbicara mengenai kesehatan mental pada generasi muda. Kita akan berkenalan atau mengenalkan apa itu kesehatan mental usia remaja atau pemuda, yaitu diawali dengan definisi pemuda, masalah-masalah yang dihadapi oleh kesehatan mental di usia muda berdasarkan pada WHO, dan masalah-masalah kesehatan mental usia muda pada saat ini. Siapa itu pemuda atau generasi muda? Nah, kita akan bicara mengenai definisi dan karakteristiknya. Pemuda itu adalah sebuah masa transisi peralihan dari masa yang dependence atau ketergantungan pada usia anak-anak menuju kepada usia dewasa yang lebih mandiri. Dan pemuda itu juga meningkatkan awareness atau kesadaran mereka terhadap interdependensi mereka sebagai anggota masyarakat. Menurut PBB, pemuda ini adalah kelompok usia 15 sampai 24 tahun. Usia pemuda atau remaja ini ditandai dengan perkembangan sosial dan pengembangan emosi, perkembangan identitas, dan kebingungan terhadap peran dirinya, dan juga menjadi fondasi bagi perkembangan-perkembangan selanjutnya, sekaligus remaja ini dibangun oleh perkembangan di masa sebelumnya. Karakteristik pemuda ditandai oleh 4 hal secara fisik, yaitu bagaimana perkembangan fisiknya, mulai dari tumbuh, berkembangnya otot-otot dan juga masalah pubertas, kemudian keterampilan gerakan fisik, motorik halus dan juga motorik kasar. Secara intelektual, mereka berkembang dalam hal bahasa dan cara berbicara, kemampuan berpikir yang semakin kompleks dibandingkan dengan usia anak-anak, dan juga masalah memori. Karakteristik secara emosi adalah bagaimana remaja ini dibangun atau mengenali dirinya, kepahaman terhadap dirinya sendiri, dan juga perasaan kepada orang lain. Secara sosial, remaja ditandai dengan hubungannya dengan lingkungan sekitarnya, terutama kelompok sebaya, dan bagaimana penerimaan dirinya itu akan berpengaruh di dalam interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Terkait dengan kondisi kesehatan pemuda usia 10-19 tahun, menurut WHO, 16%-nya itu ditentukan oleh atau digambarkan dari kondisi kesehatan mentalnya, dibandingkan dengan 84%-nya yang ditandai oleh masalah-masalah kesehatan lain, baik itu penyakit fisik ataupun kecelakaan. Nah, WHO juga mengatakan bahwa kondisi kesehatan mental remaja ini atau pemuda ini, separuh dari kondisi kesehatan mentalnya itu berawal pada saat usia 14 tahun, yaitu usia pemuda. Dan sebagian besar mereka tidak pernah terdeteksi, apalagi mendapatkan bantuan. Secara global, menurut WHO, depresi merupakan salah satu permasalahan penyakit atau sakit atau gangguan yang dialami oleh remaja, dan ini juga yang menyebabkan kondisi kesehatan fisik maupun disabilitas di antara remaja. Selain depresi, bunuh diri adalah merupakan penyebab kematian ketiga yang terjadi pada kelompok usia 15-19 tahun. Nah, sebagai akibat dari tidak adanya perhatian pada kondisi kesehatan mental usia remaja dan atau usia pemuda ini, maka ini akan
masalah kesehatan ini akan berkembang terus sampai mereka menuju pada usia dewasa. Dan bahkan juga akan berpengaruh pada bagaimana kehidupan mereka di usia-usia selanjutnya sebagai dewasa, bagaimana keterbatasan mereka terhadap kesempatan-kesempatan yang ada, dan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan atau kehidupan sebagai dewasa yang bertanggung jawab. Nah, lalu apa saja sebenarnya masalah kesehatan mental usia anak muda ini pada diri pemuda ini? Menurut WHO ada paling tidak setidaknya ada 4 jenis ya masalah kesehatan mental, yaitu yang terkait dengan eating disorders atau gangguan makan, baik itu gangguan diet ya kekurangan seperti anoreksia, bulimia nervosa, obesitas itu juga termasuk di dalamnya. Kemudian masalah yang kedua adalah psikosis pada usia muda yang banyak berkembang sejak usia muda. Kemudian angka bunuh diri atau perilaku bunuh diri dan juga perilaku self-harm baik yang mengarah pada bunuh diri ataupun tidak. Dan yang keempat adalah risk-taking behaviors yang dilakukan oleh para generasi muda, diantaranya adalah substance use, penggunaan obat-obatan, narkotika, bahkan juga merokok. Selain itu juga perilaku seksual ya, yaitu perilaku seksual berisiko. Nah, kalau dilihat dengan kondisi saat ini, masalah kesehatan mental itu juga sangat terkait dengan situasi-situasi di mana remaja atau pemuda itu hidup ya, berkembang, banyak berinteraksi atau berkegiatan, dan juga hal-hal yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi saat ini atau kondisi yang dihadapi saat ini. Apa saja itu? Misalnya kesehatan mental yang terjadi atau yang dialami di sekolah, karena sebagian besar anak muda sedang bersekolah atau menghabiskan waktunya di sekolah. Kesehatan mental yang terkait dengan hubungan dengan peers atau dengan teman sebaya. Kesehatan mental yang terkait dengan kondisi yang dialami di dalam rumah. Dan kesehatan mental yang terjadi atau terbangun dan dipengaruhi oleh sosial media, di mana saat ini digitalisasi dan sosial media itu berkembang sangat pesat di antara remaja. Dan yang terakhir, kondisi yang terbaru adalah kondisi kesehatan mental yang terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Apa saja itu permasalahan yang mungkin dialami oleh mereka? Di antaranya adalah, yang paling banyak itu adalah bullying, yaitu bullying yang terjadi di sekolah, bullying oleh teman sebayanya, bullying yang dialami atau terjadi melalui sosial media. Itu banyak sekali. Remaja banyak terekspos dengan bullying ini baik sebagai pelaku maupun sebagai korban dan juga sebagai saksi atau pihak yang menyaksikan tanpa mampu bertindak. Kemudian masalah depresi ya yang disebabkan oleh laki-laki hubungan dengan teman sebaya. Keberadaan atau faktor sosial ekonomi di rumah, tekanan dari sekolah, apa yang dialami di sosial media itu bisa menyebabkan depresi dan juga anxiety. Ya, kecemasan terhadap masa depan mereka, kecemasan kepada ketidakjelasan yang mereka hadapi, kecemasan untuk berinteraksi sosial ya yang disebabkan oleh berbagai konteks yang ada, termasuk kecemasan yang terjadi terkait dengan pandemi COVID-19, kapan ini akan berakhir misalnya. Self-harm merupakan sebuah permasalahan atau isu yang paling baru saat ini dan banyak sekali terjadi pada usia remaja atau pada kelompok remaja. Ini menjadi seperti sebuah tren perilaku yang dicontoh dari satu ke yang lain, ya, yang menjadi contoh atau panutan dari teman-temannya. Yang kadang-kadang self-harm ini menjadi seperti seolah sebuah identitas diri. Ya. Dan lebih mengkhawatirkan lagi pada saat ini self-harm pun sudah menjadi sebuah perilaku yang dipublikasikan kepada masyarakat luas melalui sosial media misalnya. Baik itu sebagai bentuk cara untuk mengekspresikan ataupun frustasi mereka, ataupun juga sebenarnya sebagai sebuah cara untuk mencari bantuan. Nah, yang terkait dengan yang terbaru saat ini kondisi pandemi COVID-19, yang banyak menjadi masalah adalah time management, di mana anak muda menjadi kehilangan
kesempatan untuk mengelola dirinya karena mereka harus tinggal di rumah, tidak perlu pergi ke sekolah. Kemudian jam belajar di rumah itu juga berbeda dengan yang di sekolah, sehingga orientasi terhadap waktu juga menjadi tidak begitu jelas, ya. Dan ini akan menyebabkan pada hilangnya juga disiplin dan tanggung jawab. Karena kesempatan berinteraksi dengan teman sebaya, keterbatasan untuk keluar rumah dan berkegiatan, maka mereka menjadi kehilangan kesempatan untuk melakukan interaksi sosial dengan lingkungannya, dengan teman-temannya, dan dengan sendirinya ini akan mengurangi atau menghambat keterampilan sosial mereka, keterampilan atau kompetensi sosial mereka. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental di usia muda, pada pemuda dan pada remaja ini adalah sebuah masalah yang serius, persoalan yang harus mendapatkan perhatian, karena kesempatan hidup mereka yang masih panjang dan ini menjadi pijakan pada kehidupan di masa-masa selanjutnya. Dan oleh karenanya, maka kesadaran, awareness terhadap pentingnya membangun generasi muda yang sehat, fisik, mental, dan sosial, ini harus ditampilkan terus-menerus, harus digaungkan terus-menerus. Ya, pemuda, remaja yang sehat mental, ini akan membangun pemuda juga yang sehat secara fisik dan secara sosial. Inilah kesimpulan kita pada kesehatan mental remaja pada Mental Health Channel kita kali ini. Terima kasih selalu bersama kami di Mental Health Channel. Saksikan dan ikuti terus isu-isu kami selanjutnya, tidak hanya tentang remaja tetapi juga kesehatan mental di berbagai usia dan juga berbagai isu yang ada. Sampai jumpa.